Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, yang tidak lain adalah istri Rasulullah, putri dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau mengabarkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashrul awakhir shadda mi'dharah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, shadda mi'dharah. Syadda mi'dharah artinya mengencangkan sarung. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, mengatakan syadda mi'dharah ini bahasa kinayah, kiasan. Makna mengencangkan sarung artinya Nabi meningkatkan kesungguhan ibadah di 10 hari terakhir, sehingga diibaratkan mengencangkan sarung. Namun biasanya di masyarakat kita terbalik, justru yang akhir itu yang makin berkurang ibadahnya, makin sepi sholat tarawihnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW 10 hari terakhir justru beliau lebih meningkatkan ibadahnya. Wa ahya lailahu, dan malam beliau hidupkan dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, keluarganya untuk ibadah di waktu malam. Itu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi Naisaburi dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana Rasulullah yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan memakmurkan waktu beliau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang beliau tidak lakukan di hari-hari lain di bulan suci Ramadan. Maknanya mulai dari awal Ramadan Nabi sudah beribadah, namun ketika 10 hari terakhir lebih tinggi lagi tingkatan ibadah beliau. Para ulama mengatakan sebabnya ada dua. Para ulama hadis ketika menjelaskan kenapa 10 hari terakhir justru Nabi lebih meningkatkan ibadahnya. Nah, mereka mengambil kesimpulan ada dua. Yang pertama, bahwa amalan itu yang kita lakukan, amal soleh, bagian akhir itu penentuan. Ada satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah kita itu dihitung penghujungnya, akhirnya. Makanya hanya ada dua. Apabila seseorang meninggal itu hanya dua keadaan, husnul khatimah sama su'ul khatimah. Disitulah yang dihitung. Di saat seseorang meninggal dalam keadaan solat, maka dia husnul khatimah. Di saat meninggal dalam keadaan maksiat, maka su'ul khatimah. Hanya dua. Oleh sebab itu
Al-Imam Al-Manawi, seorang ulama pakar hadis dunia, pengarang kitab Faidul Qadir, mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah itu tergantung aktivitas di saat ia hidup. Mana yang lebih dominan? Kalau lebih dominan ketaatan dan kebaikan, insyaallah potensi besar dia akan mendapatkan husnul khatimah. Namun sebaliknya, waktu yang ia habiskan di dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, di dalam kemaksiatan, maka di akhir hidupnya tidak jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu, di saat kita masih sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, maka kita pergunakan waktu kita di dalam ketaatan. InsyaAllah kalau sudah dari hidup kita, kita penuhi waktu kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam amal soleh, maka ini akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, alasan kedua kenapa Nabi meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, karena Nabi berharap ketika ibadah bertepatan dengan malam yang mulia yang namanya Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau, carilah malam Lailatul Qadar fil witr, di hitungan ganjil, minal ashril awakhir, yang terletak di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka ini satu isyarat, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan terdapat Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan maknanya pahalanya melebihi pahala ibadah 1000 bulan. Yang maknanya anugerah yang Allah berikan lebih baik dari anugerah amal yang dia lakukan selama 1000 bulan. Nah, itu Nabi tingkatkan untuk berharap bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Nah, cara kita mencari Lailatul Qadar bukan hanya sekedar mencari, tapi mengisi waktu dengan ibadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mendirikan Ramadan, Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, mengatakan di dalam syarah Muslim ketika menjelaskan hadis tersebut, makna mendirikan Ramadan adalah al-muradu bi qiyamir Ramadan salatut tarawih. Makna mendirikan Ramadan yaitu melaksanakan salat tarawih. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, man qama lailatul qadar, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, diampunkan dosanya yang lalu. Sama seperti mendirikan salat tarawih di bulan suci Ramadan, diampunkan dosa yang lalu. Imanan wahtisaba, dengan keimanan, meyakini. Ibnu Hajar mengatakan makna iman yaitu meyakini kesunahan daripada salat tarawih tersebut. Wahtisaba talabus thawab minallah, makna wahtisaba dia lakukan ibadah tersebut semata-mata mencari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya mencari Lailatul Qadar. Bukan hanya sekedar mencari, tapi dia gunakan waktu tersebut untuk ibadah. Kemudian Nabi ajarkan juga kepada istri beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang baik aku ucapkan di malam tersebut? Kata Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli," bacalah doa, "Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain tanpa kata karim, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat Ibnu Majah ditambah kata karim. Jadi bisa kita gunakan dua riwayat tersebut.